Ya baik sahabat olahraga dimanapun Anda berada, ketemu lagi sama Adi Ronaldi dan juga Senpi Ilhamsyah. Iya, baik, dan ini menjelang babak kualifikasi dan juga menjelang PON yang akan berlangsung tahun 2024 di Sumut dan di Aceh. Kami akan berbincang bersama Ketua Perbasi Jawa Barat, Bapak Evrianto. Selamat siang Pak Evi. Selamat siang Mas Adi, selamat siang Mas Senpi. Siang. Selamat siang buat rekan-rekan kru semua yang hadir ada di sini. Ya. Terima kasih. Dan ini baru saja menjabat sebagai Ketua Perbasi Jawa Barat baru ada 1 tahun lebih ya Pak Evri ya? Desember 2021 ya? Iya, udah berapa tahun? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Ya gimana Kang Evri? Pak Evri dan di bola basket ini di Jawa Barat, dan kemarin udah berapa ya di Kota Bandung ini ya, di Kota Bandung juara ya di IBL ya. Betul, Prawira kemarin. Betul. Tapi kan Pak Evri ini Jawa Barat, bukan Kota Bandung saja. Semuanya. Iya. Iya. Nah, jelang PON 2024 dan jelang BK sekarang ya. Betul. Gimana nih untuk persiapannya bola basket Jawa Barat ini? Iya, untuk bola basket Jawa Barat kita sedikit mengulas yang terjadi beberapa waktu lalu. Ya. Bahwa Prawira Bandung itu juara IBL. Betul. Gitu ya. Nah itu berdampak terhadap animo masyarakat terhadap kecintaan bola basket. Iya. Nah ini ada animo baru nih. Semakin seneng nih dengan bola basket begitu ya. Ya ini akan memberikan dampak positif terhadap Perbasi khususnya sebagai induk olahraga yang menaungi cabang olahraga bola basket. Nah untuk bola basket Jawa Barat sendiri sekarang juga sudah mengarah ke hal yang jauh lebih baik. Gitu. Jadi contoh 2024 yang akan diselenggarakan bulan September itu kan akan dilakukan PON 21 ya. Gitu. PON 21. 21 atau 22 gitu ya. Nah, persiapan dari kita juga sangat matang untuk kali ini ya. Baik itu yang untuk kelas 5-on-5 atau 5x5 putra-putri maupun untuk yang kelas 3x3 putra dan putri. Jadi memang udah dari sekitar 6 bulan lalu kita mempersiapkan. Sampailah tiba saatnya di bulan September ini kita melakukan babak kualifikasi atau prapon. Nah untuk 3x3 kita sudah lepas hari Selasa lalu. Hari ini mereka sudah berangkat dan sudah ada di Yogyakarta. Jadi hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu mereka akan bertanding untuk memperebutkan lolos ke babak berikutnya. Iya, di PON ya. Jadi untuk 3x3 yang sudah berlangsung yang saat ini ada di Yogyakarta itu diikuti oleh 25 provinsi se-Indonesia. Dan yang akan lolos itu hanya 10 provinsi. Wow, 10 gitu. Nah, target dari kita saat ini adalah kita lolos ke babak kualifikasi ini dan kita menuju PON di 2024 bulan September. Nah, seperti itu. Jadi Mas Adi, artinya persiapan kita sudah matang. Lalu juga mungkin Mas Adi mengikuti dulu waktu kita melakukan seleksi ya. Seleksi baik pelatih maupun seleksi terhadap pemain dan sebagainya. Itu kita lakukan secara terbuka. Jadi tidak ada tuh orang-orang yang mereka tidak boleh mendaftar. Boleh. Semuanya boleh. Kita lakukan seleksi secara terbuka, artinya ini tidak ada ini pelatihnya punyanya si Anu. Oh ini pemainnya adalah anak emas gitu ya. Titipannya si Anu, tidak ada. Kenapa? Karena kita lakukan seleksi secara terbuka gitu ya. Tapi memang di beberapa kabupaten itu masih belum bisa memberikan atlet terbaiknya gitu ya, atau yang mungkin mereka sudah mengirim tapi masih belum terpilih. Karena kan di situ ada seleksi fisik, ada seleksi skillnya dan sebagainya. Nah itu tidak terpilih. Nah dari situ harapan saya selaku Ketua Perbasi Jawa Barat ini untuk semakin memposisikan bola basket di Jawa Barat ini semakin baik, begitu ya. Karena kita tahu sendiri kemarin juga basket di SEA Games ya. SEA Games kita juga juara, meraih medali juga kan begitu. Nah itu kan berarti memang positif. Terus dari atlet itu juga ada yang dikirim dari Jawa Barat. Artinya Jawa Barat ini masih memberikan kontribusi positif baik secara kedaerahan maupun secara nasional. Nah itu yang harus kita jaga, keberlangsungannya harus kita bina terus atlet-atlet mudanya sampai betul-betul nanti
bahwa atlet bola basket dari Jawa Barat ini layak manggung di kelas-kelas profesional. Baik itu IBL maupun ya kelas-kelas yang Asia. Syukur-syukur nanti ada yang ternyata masuk sampai di level-level yang lebih tinggi lagi kan. NBA gitu ya. Harapannya seperti itu ya, karena memang begitu sudah berkarir di profesional ya mereka sudah hidupnya di situ gitu. Nah, itulah salah satu tugas kita bagaimana mengawal para atlet, pelatih maupun para wasit yang ada di Jawa Barat ini tetap profesional di bidangnya dan semakin ahli dalam bidangnya begitu. Iya, apalagi kemarin sudah ada FIBA World Cup ya di Indonesia ya. Itu hype-nya semakin aja. Iya, itu dengan adanya FIBA World Cup akhirnya Indonesia punya lapangan basket yang standar FIBA. Semakin gede gitu kan. Itu salah satu kebanggaan kita juga gitu. Mungkin kalau kemarin FIBA World Cup tidak dibikin di Indonesia itu belum dibuat gitu ya. Nah itu salah satu keuntungan bagi pecinta basket maupun insan basket di Indonesia. Itu kira-kira. Baik. Pak Efri sendiri berangkat ke Jogja kapan? Saya hari Jumat masih melepas untuk yang 5-on-5 untuk berangkat ke Bali. Jadi ada kemungkinan saya berangkat ke Jogja itu baru di hari Sabtu. Ya. Hari Sabtu pagi saya berangkat menyaksikan untuk hari Sabtu dan Minggunya nanti baru berangkat lagi ke Bali kemungkinan di hari Selasa sampai dengan hari Kamis. Gitu. Kalau untuk 5-on-5 sendiri itu sama 10 tim yang di ini atau yang lolosnya berapa? Sama, kalau yang untuk pesertanya, kalau yang untuk 5-on-5 itu kurang lebih 27 provinsi. Terus yang akan terjaringnya juga kurang lebihnya sekitar 10 provinsi. 10. Gitu. Jadi dua-duanya baik 3x3 maupun 5-on-5 target kita adalah lolos di babak kualifikasi kali ini. Tapi ini pandangan Pak Efri sendiri nih untuk Jabar sendiri berapa persen nih untuk lolos ke PON? 97%. 97%. Yang 3% ini kemana? Yang 3%-nya itu adalah Allah yang menentukan. Betul ya. Berarti sudah dipastikan Jawa Barat ini sudah optimis Ketua Perbasi Jawa Barat Bapak Efrianto ini 100% bisa lolos di babak kualifikasi nanti ya. Ya. Dan ini sedikit lah biasa kalau dinamika olahraga ini masalah atlet, keluhan-keluhan atlet selama ini gimana nih? Ada keluhan atau tidak nih masalah suplemen, masalah uang saku, ya bla bla. Biasa kalau misalnya sudah terpanggil ke level yang agak lebih tinggi, mungkin dia berpikirnya sedikit beda ya. Ya gimana nih? Pertama yang pasti saya ingin sampaikan adalah saya ucapan terima kasih dulu untuk kepada atlet-atlet yang hari ini sudah sudah mendedikasikan dirinya untuk Jawa Barat, khususnya di bidang olahraga bola basket. Sampai dengan sejauh ini, sampai dengan hari ini mereka sudah berangkat dan mereka sudah hampir selesai untuk menjalani kegiatan babak kualifikasi. Saya belum terima ada keluhan, baik itu secara finansial maupun non finansial. Nah, artinya apa? Saya perlu sampaikan juga nih di sini supaya ini fair, supaya paham juga rekan-rekan. Basket ini dananya tentunya masih dana hibah dari provinsi yang disalurkan melalui KONI yang disalurkan kembali melalui Perbasi. Saya sampaikan 100% dana yang keluar dari provinsi itu dialokasikan kepada mereka tanpa diambil 1 rupiah pun untuk organisasi. Artinya apa? Kita support full. Kita berikan secara penuh kepada mereka. Jadi tidak ada ceritanya mereka satu hari misalkan uang sakunya 150 atau 200 ribu itu dikurangi menjadi 100 ribu, tidak demikian. Makanya alhamdulillah sampai dengan hari ini tidak ada komplain apapun. Bahkan kami dari pengurus kami berkomitmen bahwa kalau memang ada dana yang kurang dari pemerintah, kita sebagai pengurus maka hayu kita bersama-sama untuk mencari dana tersebut melalui sponsor dan sebagainya untuk memberikan kekurangan-kekurangan itu. Nah dengan begitu atlet merasa diperhatikan, pelatih merasa diperhatikan karena pelatih juga kan mendapatkan gaji. Nah kelebihannya lagi untuk saat ini adalah gaji itu ditransfer ke rekening langsung pelatih. Gaji ditransfer langsung ke rekening atlet. Tidak ada cerita lagi pemotongan dan sebagainya. Artinya dari hal itu sudah tidak menjadi isu begitu. Dan itu kan artinya oke nih ternyata bisa dilakukan begini. Tinggal bagaimana di dalam kepengurusan olahraga itu niat atau enggak. Gitu ya. Ya jadi
kita tidak memanfaatkan siapa atau siapa dimanfaatkan oleh Perbasi, artinya di sini adalah sama-sama berjuang untuk Jawa Barat. Begitu kita sudah terjun ke organisasi, ya pada saatnya saja memang kita harus berjuang untuk organisasi, berjuang untuk apa yang kita cintai, dan berjuang untuk bagaimana mengangkat nama Jawa Barat di kancah nasional, gitu kan? Ya kalau dalam kejuaraan amatir yang seperti ini kan, PON ini adalah ajang yang paling tinggi, ajang pembuktian satu provinsi, begitu ya. Betul. Nah makanya Jawa Barat targetnya tahun 2024 adalah hat-trick juara. Hat-trick juara. Begitu kan? Ya. Nah ini memang pengurus yang betul seperti itu ya. Jadi istilahnya dana hibah langsung aja. Langsung ke rekening atlet. Iya, bukan rekening kita ya. Bukan. Ya, Pak Efri. Dan ini jadi pengurus ini tidak ada, maaf nih, tidak ada yang setiap bulannya ada pendapatan ya untuk ini. Gimana nih? Kalau untuk pengurus yang dapat gaji hanya satu, admin, administrasi, itu memang digaji oleh organisasi. Sisanya pengurus yang lain adalah memang bekerja atau mengabdi untuk olahraga, mengabdi untuk daerahnya. Saya ambil contoh begini, kalau di dalam sekolah, lagi-lagi saya sampaikan ini, dalam satu sekolah itu biasanya lapangan yang ada adalah lapangan basket ya. Betul. Tidak ada tuh lapangan sepak bola. Pasti belum nemu tuh saya tuh. kegedean. Habis itu sekolah nanti tanahnya buat bikin sepak bola gitu. Nah, tapi saya ambil contoh aja satu daerah. Memang masih relatif baru pemerintahnya, yaitu Kabupaten Pangandaran. Kabupaten Pangandaran itu pada saat saya melantik, saya lupa tahun 2022 kalau tidak salah. Itu baru ada satu lapangan basket yang bisa dipakai secara publik, begitu. Ini kan berarti kan masih kurang sekali, gitu ya. Nah harapan saya terhadap pemerintah melalui KONI, melalui Disporanya, itu mereka bisa memberikan fasilitas-fasilitas tambahan, karena basket ini juga harus menjadi salah satu olahraga prioritas kalau menurut saya begitu, Mas Adi. Jadi yang diprioritaskan jangan hanya yang memiliki atlet-atlet tunggal, kayak misalkan bela diri begitu ya, karena kalau bela diri kan dipertandingkan kan satu per orang. Tapi kalau basket, sepak bola, voli itu kan per tim. Nah itu juga jangan sampai tidak diperhatikan begitu. Kadang ada pemerintah yang berpikir bahwa basket ini pemainnya banyak, duitnya jadi gede, tapi medalinya cuma satu. Nah ini kadang-kadang menjadi pemikiran demikian. Tapi kan menjadi kebanggaan. Coba kalau misalkan kita menjadi juara umum nih dalam satu olahraga, tapi sepak bolanya kita tidak menang, rasanya kurang lengkap. Bener nggak begitu? Sama basket juga harusnya bisa begitu. Oke nih yang lainnya bisa menang semuanya gitu, tapi bola basketnya di situ nggak dapat medali, kayak ada yang kurang begitu kan? Nah, itu juga harus betul-betul mendapatkan kepekaan, baik itu dari Dispora kabupaten masing-masing ataupun dari kepala daerah masing-masing, supaya tetap memperhatikan itu. Ini lagi-lagi yang ditanyakan masalah rival Jawa Barat nih di bola basket di babak kualifikasi. Menurut Pak Efri sendiri yang mengetahui cabur bola basket dari provinsi mana nih untuk Jawa Barat? Iya, tentunya kalau kita bicara Indonesia, ada kota metropolitan yang paling besar adalah DKI Jakarta. Betul. Fasilitasnya lengkap, mau kemana-mana gampang. Nah itu adalah salah satu kompetitor kita atau rival kita di di PON depan. Kalau dua-duanya lolos maka itu akan menjadi rival yang berat. Lalu juga ada Jawa Timur, lalu juga Kejurnas yang lalu yang agak menjadi surprise adalah khususnya di 3x3 waktu itu ada Bangka Belitung. Bangka Belitung. Artinya di daerah-daerah sana mereka sudah betul-betul memperhatikan bola basket, begitu ya. Nah itu adalah salah satu rival yang menurut kami akan menjadi lawan berat apabila kami nanti ketemu dan mereka lolos begitu. Jadi itu yang menjadi itu lumayan berat. Sama 5-on-5 maupun 3x3 sama rivalnya. Hampir sama, sama. Cuma memang kalau di 3x3 atau 3-on-3 ini karena mainnya hanya 10 menit, ini faktor power itu berpengaruh. Skill individu tidak terlalu dipakai di situ. Makanya 3x3 ini menurut saya olahraga yang sangat cepat, karena 10 menit clear time-nya. Di situ membutuhkan stamina yang betul-betul luar biasa. Jadi
salah satu faktornya itu. Makanya di beberapa daerah tadi kayak DKI Jakarta, Jawa Timur, ada Bangka Belitung, ada Bali juga itu menjadi rival yang sangat kompetitif bagi Jawa Barat. Ya, baik. Dan ini keseluruhan berapa atlet, pelatih ofisial dan atlet di Perbasi Jawa Barat ini? Oke, untuk Perbasi Jawa Barat sebetulnya kita yang sudah masukkan untuk 3x3, 4 putra dan 4 putri. Artinya ada 8. Lalu untuk krunya sendiri ada 1 manajer, 2 pelatih dan 2 asisten pelatih. Artinya ada 15 orang kurang lebih untuk yang 3x3. Untuk yang 5-on-5-nya sendiri kurang lebih untuk putra putrinya itu 10-10. Ditambah lagi dengan officialnya kurang lebihnya ada 6. Ya berarti ada sekitar 26 atlet dan juga official. Gitu. Itu untuk yang 5-on-5. Tidak ada batasan umur ya untuk basket atau Mas? Ada. Kalau untuk basket kategori PON karena kita amatir maka dibatasi umurnya adalah pada saat pelaksanaan PON itu usianya tidak boleh melebihi dari 23 tahun. Jadi kita masih masuk Serpi ya? Ya. Enggak, adik. Kita 40. Ya, baik Pak Evri, dan ini sudah optimis nih ya, Jabar akan lolos. Ya, 97% ya. Persiapannya juga bagus semua. Tinggal di Jogja, di Bali aja. Ya, dan ini para atlet juga tidak ada keluhan ya, dikarenakan semua untuk atlet ya. Bahkan pengurus juga tidak dapat dari uang hibah itu ya. Baik, Kang Evri, dan ini sedikit saja nih masalah pelatih. Nah, sekarang di pertanyaan sertifikasi. Ya, gimana bola basket sendiri, apa pelatihnya sudah bersertifikat? Iya. Pelatih di Jawa Barat itu ada 3 kategori sertifikat. Ada lisensi C, lisensi B dan lisensi A. Lisensi C itu dia hanya boleh melatih di tingkat kabupaten kota. Lisensi B maka dia boleh melatih di level kabupaten kota dan provinsi. Ada lagi lisensi A di mana dia bisa melatih di 3 yaitu kabupaten kota, provinsi, maupun yang tingkat nasional. Nah begitu. Nah di Jawa Barat sendiri, alhamdulillah kita sudah sangat banyak yang tersertifikasi A dan B, dan kita juga punya beberapa pelatih yang sertifikatnya di lisensi A. Nah artinya semua pelatih yang akan melatih untuk kegiatan seperti misalkan Porprov, terus nanti ada Kejurda, terus nanti ada PON, itu mereka wajib menyertakan lisensinya mereka pada saat melakukan seleksi. Makanya kita sampaikan tadi kita lakukan seleksi terbuka adalah salah satunya itu adalah seleksi administrasi. Kalau administrasinya mereka gugur atau mereka nggak lolos, ada suatu persyaratan yang tidak dilengkapi, maka dia tidak bisa melatih begitu. Nah itu kan sebenarnya ya secara administratif kita juga melakukan ketertiban-ketertiban seperti itu. Gitu. Tapi dalam hal ini Perbasi Jabar juga sering apakah untuk menggelar sertifikasi untuk pelatih? Pasti. Untuk sertifikasi kita ada lakukan itu 2 hal. Yang pertama adalah peningkatan. Peningkatan itu bisa saja dari C menjadi B. Tapi biasanya kalau peningkatan untuk lisensi A itu dilakukan oleh nasional atau pengurus pusat. Nah, yang keduanya adalah kita lakukan penyegaran supaya pelatih-pelatih ini nggak merasa udah paling jago sendiri, tapi mereka misalkan lupa dasar-dasar. Nah, makanya kita lakukan refresh atau kita lakukan penyegaran pelatihan. Tidak hanya dalam pelatih saja, kita juga melakukan kepada wasit. Wasit itu sama. Seingat saya tahun ini awal-awal tahun, saya lupa bulan Maret kalau tidak salah, kita bahkan melakukan sertifikasi untuk wasit 3-on-3. 3-on-3 itu dulu masih menggunakan wasit dari yang 5-on-5. Ternyata memang di situ regulasinya juga ada perbedaan. Makanya kita lakukan sertifikasi. Dan alhamdulillah sekarang 3x3 di Jawa Barat sudah diwasiti oleh orang-orang yang tersertifikat wasit untuk khusus 3x3. Tapi untuk license nasional juga banyak berarti? Cukup banyak. Makanya ini kan kalau yang sekarang yang untuk melatih di tingkat PON ini mereka sertifikatnya tentunya adalah lisensi A. Luar biasa ya, berarti sudah aman ya Perbasi Jabar, sudah aman semuanya ya. Mohon doa restunya dari rekan-rekan semua dan juga wargi Jawa Barat. Basket Jawa Barat semakin memperbaiki diri. Kita semakin memperbaiki prestasi dan kita juga memberikan yang terbaik untuk
pemerintah Jawa Barat maupun warga masyarakat Jawa Barat di bidang olahraga bola basket. Tentunya begitu. Iya. Baik, sahabat olahraga dimanapun Anda berada, tadi sedikit perbincangan kami bersama Ketua Perbasi Jawa Barat Bapak Efrianto. Sekali lagi kita dukung keolahragaan Jawa Barat khususnya bola basket ya. 100% ya pasti ini lolos dikarenakan dari bawah terus membina dan sekarang sudah tahu gimana caranya untuk meloloskan diri, ya udah tinggal lolos saja gitu kan. Betul. Rivalnya sudah tahu ya, kompetitornya sudah tahu ya. Dan mungkin sekali lagi nih harapan untuk Provinsi Jawa Barat dan juga KONI Jawa Barat ya ke depannya ya. Dan mungkin ini masalah anggaran memang sangat jauh ya dari provinsi-provinsi lain, dan Ketua KONI Jawa Barat Bapak M. Budiana mengatakan bahwa di start di bulan Januari ini harus benar-benar dan fokus untuk pelatda ke jelang PON 2024. Betul. Iya. Kalau harapan saya tentunya adalah KONI sebagai induk olahraga, induk cabang olahraga, maka harus betul-betul memperhatikan satu persatu cabang olahraganya. Karena ya kalau dari bola basket sendiri alhamdulillah sampai dengan hari ini kami mendapatkan dukungan penuh ya, baik itu material maupun yang imaterial. Nah, dari pemerintahnya sendiri juga harus memperhatikan kalau Jabar tetap ingin juara maka pasti akan ada sesuatu yang lebih. Misalkan dari anggaran juga harus lebih dan sebagainya, karena tidak mungkin kita akan menjadi juara tapi dengan modal yang seadanya. Karena atlet harus dibina, atlet juga harus diberikan nutrisi yang baik. Pelatihnya juga harus diberikan pelatihan yang baik dan sebagainya. Nah, itu yang akan membentuk akhirnya Jawa Barat itu hat-trick juara. Namun kemarin saya sampaikan bahwa mungkin tahun ini anggaran tidak optimal, tapi dijanjikan bahwa tahun depan anggaran akan jauh lebih besar daripada tahun yang sekarang di 2023. Nah, begitu janjinya. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dan dijanjikan itu dapat terrealisasi sehingga hat-trick juara untuk Jawa Barat itu betul-betul bisa tercapai dan Jawa Barat khususnya cabang olahraga bola basket dapat menyumbang optimal dari 4 kelas yang dipertandingkan. Masing-masing kelas emas 2 atau 2 minimalnya adalah medali. Gitu ya. Jadi 2 medali emas dan 2 mendapatkan medali. Amin. Baik, terima kasih Pak Efri. Aturan Pak Efri. Terima kasih. Penjelasannya cukup jelas ya. Sangat jelas. Sangat jelas. Ya, sahabat olahraga, waktunya kita harus undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Adi Rinaldi, saya bilang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jabar juara untuk Indonesia.